Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap jamaah salat Isya dan salat sunat tarawih malam ke 29, malam 12 ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti Allah terima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu pendidikan Ramadan yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga langsung diteladani oleh beliau adalah bagaimana kita bisa di bulan yang suci ini memerangi sifat kikir yang ada pada diri kita. Bunda Aisyah dalam hadis Bukhari meriwayatkan dan bersaksi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu menjadi orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Nabi lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Jadi memang ada peningkatan yang harus kita terapkan di bulan Ramadan ini. Karena memang setiap orang tuh punya sifat kikir bawaan. Sifat kikir ini ada di setiap diri manusia. Udah pre-install lah. Ibarat HP itu udah dari pabriknya udah ada. Di dalam surat An-Nisa ayat 128, surat 4 ayat 128 di pertengahan itu Allah tegaskan wa uhdiratil anfususyuh. Dan secara tabiatnya manusia itu punya sifat kikir. Itu sudah tabiat semua manusia. Makanya Nabi punya doa yang juga sering kita baca di setiap pagi dan sore ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, yang nomor 3 itu aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat kikir. Jadi bahkan Nabi pun berlindung kepada Allah dari sifat ini. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat amat bagus untuk kita mengikis sifat kikir itu, Pak. Makanya di bulan puasa ini nanti ditutup akhirnya itu dengan zakat fitrah. Seolah memberikan pesan bahwa hablum min Allah kita yang puasa sebulan gak sempurna kalau gak ditutup dengan hablum minan nas berupa zakat fitrah.
Dan juga di bulan Ramadan ada satu peluang. Dalam hadis Tirmidzi Nabi sebutkan, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan untuk orang berbuka puasa, ya, kana lahu ajruhu mithlu ajrihi min ghairi an yunqas min ajrihim syai'an. Dia akan dapat pahala sesuai yang dia beri makan itu, Bapak Ibu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau bahasa mudahnya, pahala mereka yang kita ikut andil beli makanan minuman untuk mereka berbuka, pahala mereka difotokopi sama Allah. Kita dapat kopiannya, mereka pegang aslinya. Jadi kalau ada 10 orang yang makan di masjid Baitus Salam ini, kita dapat pahala 10 orang itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan ini saya teringat satu pengalaman yang tidak terlupakan dalam hidup saya. Ketika waktu saya masih studi S1 di Hadramaut Yaman, saya alhamdulillah beberapa kali Ramadan sempat merasakan di beberapa negara Arab, Mesir, di Saudi, di Qatar, dan di beberapa negara Khalij lain. Itu di beberapa negara Arab itu sampai ada sebuah tradisi atau fenomena, ya. Itu orang-orang kaya di sana demi untuk mencapai pahala yang maksimal dalam berbagi makanan berbuka. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi gak usah ditanya. Yang pernah umrah Ramadan pasti tahu. Bahkan wajibatul iftar yang di Masjidil Nabawi yang berupa kresek itu, dalamnya ada kurma, ada jubna, ada yogurt segala macam, itu biasanya kalau Ramadan ada tambahan tuh selembar. Warna ya 100 real, 500 real tergantung keberuntungan kita itu. Nah, ini di beberapa negara Arab lain tuh sampai ada yang mereka ngeluarin kulkas depan rumah, Pak. Mereka isi kulkasnya dengan awasir, aneka macam jus, fawakih, buah-buahan, watumur, aneka macam kurma, wal miyah yang mineral sudah pasti. Dia tulis di pintu kulkasnya, majanan lis-sha'imin, gratis untuk yang berpuasa. Dan mereka isi ulang lagi begitu habis makanannya. Saking apa? Mereka pengen berbagi makanan berbuka sebanyak-banyaknya yang mereka bisa gapai, yang mereka bisa cakup. Karena pahalanya begitu besar. Pahala mereka difotokopi buat kita, Pak. Bayangin, kita puasa sendiri tapi pahalanya bisa berpuluh-puluh orang gitu. Nah, ini kan satu peluang yang sangat sayang kalau dilewatkan. Cuma begitu saya pulang ke Jakarta, saya lihat cara itu nggak cocok di Jakarta, Pak. Kalau kita keluarin kulkas depan rumah, habis. Apa kulkasnya? Itu kan cuma cara, ya. Itu kan cuma cara teknis. Supaya spiritnya, semangatnya yang kita ambil, semangat berbaginya, Pak. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, level berbaginya Nabi itu hatta ma yajida indahu, atau hatta nafida ma indahu dalam sebagian riwayat. Nabi baru berhenti berbagi kalau yang beliau punya habis. Jadi ada sahabat Ansor minta, fasa'alu fa'atahu, fasa'alu fa'atahu, minta dikasih, minta dikasih. Hatta nafida ma indahu, sampai yang Nabi punya ini udah habis, sudah nggak ada. Masih datang lagi orang minta lagi. Nabi bilang, demi Allah saya udah nggak punya apa-apa. Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Kalau saya masih punya sesuatu yang bisa saya bagi ke kalian, nggak bakal saya sembunyiin, nggak bakal saya umpetin. Tuh level berbaginya Nabi. Kita kadang-kadang masya Allah ada tamu, bukan disuguhin semua yang ada, diumpetin, Pak. Bahkan kadang-kadang saya kalau bertamu pas lebaran, kue lebaran memang banyak di meja, Pak. Sholat tipnya belum dibuka. Mukhus dulu saya lupa ya. Man kalau lupa kok semuanya belum dibuka ini. Boleh dimakan, boleh. Ya Allah, Pak. Ini sifat kikir bahaya, Pak. Betul. Dan orang yang bisa melawan sifat kikir ini, jaminan dari Allah mudah masuk surga. Amin. Alhamdulillah Masjid Baitus Salam tadi laporan malam kemarin, malam ke-11 masih di atas 1 juta, 1.003.000.
Udah mepet tuh bang, tinggal 3.000 bisa turun di bawah 1 juta itu. Ya, mudah-mudahan ntar makin kesana makin naik nih. Udah mepet banget ini. Kemarin saya ngisi di Masjid Al-Akbar Komplek Eramas 2000 sana Cakung. Mereka baru malam kemarin dari target yang dicanangkan oleh panitia Ramadan udah surplus 1 juta. Targetnya berapa puluh juta, tapi sudah surplus. Insyaallah Baitul Salam juga nanti akan surplus ini.